Justru sekarang ini buruh semakin sulit, terjadi PHK besar-besaran terhadap buruh. Undang-undang Omnibus benar-benar sangat berpihak kepada pemilik modal. Dan faktanya kok, mohon maaf, Undang-undang Omnibus Law katanya itu untuk menggerakkan ekonomi, mana? Nggak ada itu. Investasi yang ada, datang kagak ada. KSPI mengatakan, justru larangan mudik ini bukan mencegah terjadinya kematian, ya, justru mempercepat kematian. Kalau untuk urusan rakyat, pemerintah tegas. Kondisi saat sekarang, buruh benar-benar mengalami ketidakpastian sebenarnya di mana-mana. Kondisi buruh sekarang, terutama dengan Undang-Undang Omnibus Law ini justru semakin serba ketidakpastian, ya. Justru sekarang ini buruh semakin sulit. Undang-Undang Omnibus Law justru sebagai alat digunakan oleh pengusaha untuk mempermudah PHK, yang padahal bahasannya aja Undang-Undang Cipta Kerja. Faktanya di lapangan justru terjadi PHK besar-besaran terhadap buruh, terutama karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, bahkan outsourcing itu yang terjadi di lapangan. Kemudian yang sebelumnya buruh itu gajinya adalah gaji bulanan, sekarang udah mulai gaji harian. Karena apa? Undang-undang ini membuka ruang upah per satuan waktu sudah mulai terjadi. Maka kondisi saat sekarang buruh benar-benar mengalami ketidakpastian sebenarnya di mana-mana. Apalagi dengan isu-isu misalnya THR mulai dicicil, kemudian ada mudik juga mulai dibatasi. Ini menambah beban baik secara ekonomi dari berbagai hal, dan juga beban psikologi sosial yang terjadi di kalangan buruh akibat berbagai kebijakan negara pemerintah yang tidak memihak buruh dan bahkan seluruh rakyat Indonesia saat sekarang ini. Apa yang dialami buruh sama aja yang dialami oleh masyarakat pada umumnya, terutama bicara masalah ekonomi, masalah daya beli sedang tergerus oleh karena berbagai kebijakan masyarakat yang pemerintah yang tidak memihak kepada buruh dan masyarakat pada umumnya. Saya sebagai aktivis buruh, saya sudah bisa membaca ini. Misalnya kayak kemarin ketika coba Menteri Tenaga Kerja bicara masalah kebijakan THR dicicil. Maka secara spontan hampir seluruh buruh di Indonesia termasuk KSPI melakukan aksi penolakan di tanggal 12 April tahun 2021 beberapa hari yang lalu. Itu ada aksi penolakan yang luar biasa akibat buruh melakukan perlawanan terhadap kebijakan nggak populer ini yang dilakukan oleh pemerintah, kan. Dan alhamdulillah pemerintah akhirnya menarik wacana itu sehingga keluar kebijakan bahwa sesuai dengan tuntutan buruh bahwa THR itu harus penuh 1 bulan upah kalau bekerja 1 tahun ke atas. Tentunya kalau di bawah 1 tahun 12 bulan maka diproporsional sesuai dengan lamanya waktu. Itu yang terjadi. Ini sekali lagi saya menegaskan kenapa ruang ini terjadi, ada upaya menyicil itu oleh karena Undang-Undang Omnibus Law sebenarnya. Undang-Undang Omnibus Law benar-benar sangat berpihak kepada pemilik modal, tetapi di sisi yang lain mengurangi perlindungan dan peningkatan kesejahteraan para buruh dan masyarakat pada umumnya. Ini undang-undang ini sangat berbahaya. Tetapi oleh karena buruh melakukan aksi penolakan yang sangat keras sehingga membuat Kementerian Tenaga Kerja menarik rencana wacana itu. Walaupun sebenarnya buruh juga nggak puas juga dengan surat edaran itu. Karena masih dibuka ruang untuk para pengusaha untuk melakukan negosiasi dengan para buruhnya. Ini kan tidak benar. Namanya THR tunjangan hari raya itu adalah sifatnya mutlak, ya. Tidak ada ruang negosiasi berdasarkan undang-undang, terutama undang-undang 11 sekalipun, walaupun ini adalah produk kapitalis, masih memberikan perlindungan terhadap THR itu. Dia tidak bisa dicicil, ya. Apalagi kalau undang-undang sebelumnya yang besoknya buruh, itu undang-undang nomor 3 tahun 2003 udah jelas itu 1 bulan. Bahkan di Permenaker nomor 16 tahun 2016 itu jelas memang THR itu harus utuh 1 bulan upah penuh, tidak boleh dicicil. Kemudian ini tiba-tiba pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan yang nggak populer gitu kan, yang nggak populer. Kalau KSPI memandang bahwa kebijakan larangan mudik itu sebenarnya kebijakan inkonsistensi pemerintah sebenarnya. Di satu sisi pemerintah dengan berbagai alasan penanganan COVID-19 lebih mengutamakan ekonomi. Kan itu kan faktanya.
Kalau faktanya ekonomi, ya, padahal sebagian masyarakat, termasuk KSPI, mendorong pemerintah di masa awal itu penanganan COVID-19 harus tegas dan keras. Maka undang-undang karantina harus diberlakukan pada waktu itu. Tapi kan pemerintah oleh karena ekonomi, maka menyampingkan itu. Lahirlah namanya PSBB, karantina yang diperlunak lah bahasa sederhananya, ya, yang sampai berlaku sekarang. Tiba-tiba keluar larangan mudik. Artinya kan inkonsisten. Ya. Kalau alasannya ekonomi, justru inkonsisten dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah selama ini. Padahal kita sama-sama tahu, ada dua momentum di Indonesia ini, di luar kegiatan ekonomi yang umum, yang bisa mendrive pertumbuhan ekonomi itu. Kalau saya tahu ada dua tuh di luar kegiatan ekonomi yang biasa yang turun-temurun disumbangsikan oleh masyarakat Indonesia itu adalah, pertama adalah Lebaran. Kan Lebaran ini bisa menggerakkan semua lini, ya, ekonomi, dan udah pasti dia menggerakkan pertumbuhan ekonomi itu. Yang kedua itu adalah pemilu. Pemilu juga tuh memberikan sumbangsi yang luar biasa itu, karena orang beli kaos, kemudian kampanye dan sebagainya. Kita kembali kepada larangan mudik. Ini luar biasa. Kalau KSPI mengatakan justru larangan mudik ini bukan mencegah terjadinya kematian, ya, justru mempercepat kematian. Apa alasannya? Kita bisa bayangkan itu. Itu kalau larangan mudik itu dilarang, ya, maka akan membawa imbas kepada bagaimana tenaga pekerja, tenaga sopir, ya, yang selama ini mereka tuh sangat berharap ketika mudik itu. Kemudian begitu juga turunannya, ada tenaga buruh angkut, kemudian di bandara ada porter dan segala macam itu. Ini kan dihajar oleh larangan ini, ya. Padahal pemerintah sendiri konsisten selama ini mendasarkan kebijakan pandemi COVID-19 itu adalah dengan alasan ekonomi. Ini kan inkonsisten ini. Ini yang saya bilang tadi, bisa mempercepat kematian ini. Belum lagi secara sosial, ya, masyarakat Indonesia bahwa mudik itu udah kultur dari zaman dulu, udah budaya yang sudah mengakar, ya. Ya, ini kan bagian dari pengamalan Pancasila kalau menurut saya, karena Pancasila itu kan mengajak ketuhanannya Maha Esa, ajaran Tuhan itu, ya, mau nggak mau bagi orang Indonesia yang beragama Islam itu kan sembah sujud sama kedua orang tua, keluarnya di kampung. Tapi intinya adalah harus diingat, mudik itu bukan hanya mudiknya, tapi ada efek ekonomi justru dibutuhkan di tengah stagnan, bahkan di tengah depresi ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Di sisi yang lain, pemerintah standar ganda, ya. Kalau alasannya pengetatan itu, pemerintah tegas juga. Toh, kalau untuk urusan rakyat, pemerintah tegas, gitu. Tetapi kalau urusan seorang artis, seorang politisi saja, ya kan, publik kan bisa lihat kemarin bagaimana presiden, bahkan seluruh pejabat-pejabat menteri hadir di acara kerumunan juga sebenarnya seorang artis kan nikahan anaknya. Tapi untuk kepentingannya rakyat yang banyak, tapi kok tegas sekali gitu. Saran kami sebenarnya tidak itu yang harus dilakukan. Mudik tetap dilakukan, hanya saja prokes yang ketat. Bahkan justru prokes yang ketat ini, ya, laksanakan saja, kita gunakan aja tuh namanya Genosea, itu kan harganya cuma 20.000. Ini kan produk anak bangsa, ya kan? Kalau puluhan juta masyarakat Indonesia lakukan mudik ini, kemudian menggunakan produk anak bangsa ini, dia akan luar biasa memberikan stimulus serapan ekonomi yang luar biasa untuk penggunaan Genos itu. Harusnya diketatin sih prokesnya itu, protokol kesehatan itu yang diketatin, bukan mudiknya yang dilarang. Toh apalagi kalangan buruh pabrik, ya. Toh selama ini kalau alasan kerumunannya dijadikan dasar larangan mudik, itu pabrik-pabrik, bahkan di satu pabrik anggota kami itu ada bahkan 50.000 satu area pabrik. Mereka tetap bekerja kok sampai dengan hari ini. Tetapi mereka aman oleh karena prokes kesehatan dijalankan dengan baik. Harusnya itu juga yang dilakukan pemerintah. Jangan larang mudiknya. Bahkan ada, ambil contoh di produk produsen elektronik yang top, salah satunya Epson.
Epson itu setahu saya 13.500. Dia mereka kerja terus nih. Kenapa urusan mudik aja dilarang gitu? Harusnya itu bukan mudik yang dilarang, prokesnya diperketat. Misalnya, pemerintah harus melakukan kebijakan ketat bagi pemerintah, misalnya dari mulai keberangkatan. Masyarakat melakukan mudik ini, misalnya harus pengecekan genos dulu. PCR kan mahal 250.000, genosnya aja lah 20.000 doang kan itu. Di satu sisi kan membantu ekonomi kreatif masyarakat Indonesia kan. Ini kan produk Indonesia. Lakukan itu. Begitu juga di tujuan juga sana. Di tujuan saya dilakukan prokes yang ketat juga. Diatur kapan keberangkatannya, kapan pulangnya. Sekali lagi, larangan mudik ini justru semakin membuat resah masyarakat Indonesia, terutama kalangan-kalangan yang murah, kalangan-kalangan yang kecil, buruh dan masyarakat yang kecil. Sekali lagi, mudik itu nggak bisa ditahan. Kalau pemerintah konsen dalam rangka mau mendrive pertumbuhan ekonomi yang stagnan, bahkan depresi sekarang ini, mudik dilepaskan saja, karena akan terjadi nanti serapan daya beli, serapan pasar. Oke, oleh karena kegiatan mudik dan lebaran itu. Sisi ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Dan faktanya kok, mohon maaf, Undang-Undang Omnibus Law katanya itu untuk menggerakkan ekonomi, mana? Nggak ada itu. Investasi yang ada, datang kagak ada. Justru yang terjadi sekarang PHK di mana-mana kok. Ada justru digunakan oleh pengusaha-pengusaha hitam mem-PHK para pekerja yang sebelumnya karyawan tetap menjadi karyawan kontrak. Kemudian justru sekarang digunakan lagi yang biasanya upah bulanan diganti menjadi upah harian. Oleh karena undang-undang yang sangat tidak memberikan kepastian perlindungan dan kesehatan para buruh dan masyarakat Indonesia sekarang ini.